Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kedua, muatan IPA bahasa Indonesia dan SPDB. Silakan disiapkan alat tulisnya jika nanti ada poin penting kamu bisa langsung mencatatnya ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya. Lihat di hadapan kalian, ada seorang anak yang sedang menikmati segarnya udara di lingkungannya. Apakah kamu tahu apa yang menyebabkan udara terasa segar? Ya, udara terasa segar karena di tempat tersebut banyak mengandung oksigen. Jadi, udara terasa segar. Makhluk hidup itu bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas. Nah, kita manusia pun juga bernapas. Tahukah kamu alat pernapasan pada manusia? Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Jadi, manusia bernapas dengan menggunakan paru-parunya. Manusia itu bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya, ke dalam paru-paru. Nah, udara yang mengandung oksigen ini masuk ke tubuh manusia, sedangkan udara yang dikeluarkan itu adalah udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi, udara yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah udara yang mengandung oksigen, dan udara yang dikeluarkan adalah udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Jadi, udara tersebut masuk ke dalam paru-paru. Berikut adalah organ penapasan pada manusia. Organ penapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Hidung itu adalah tempat masuknya udara dan tempat penyaringan udara. Jadi, udara yang masuk melalui hidung itu disaring terlebih dahulu menggunakan rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung. Sehingga kotoran-kotoran yang terbawa ketika kita menghirup udara itu tertahan di hidung. Kemudian ada selanjutnya yaitu faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian ada laring. Laring ini terdapat di belakang faring. Setelah itu ada batang tenggorokan atau trakea. Pada batang tenggorokan atau trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi, setelah disaring di hidung, jika masih ada debu atau bakteri yang masuk, ini akan didorong keluar lagi di batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea atau tenggorokan serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi bronkus ini percabangannya ada dua, yang satu menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronchioles dan ada alveolus. Bronchioles ini merupakan percabangan dari bronkus. Sedangkan alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini adalah gelembung halus yang ada di ujungnya bronchioles, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut adalah organ pernapasan manusia. Perhatikan di sini ada hidung, ya, ada panahnya di sini, ada hidung. Kemudian ada faring, di sebelah sini ini faring. Kemudian ada laring. Ini percabangan yang satu menuju ke kerongkongan. Ya, ini tempat jalur makanan kalau kerongkongan, yang satu ke batang tenggorokan. Ini untuk pernapasan. Jadinya di sini persimpangannya. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Di trakea ini tercabang menjadi dua, yaitu ada bronkus. Ya, ini cabang yang besar di sini ya, bronkus. Bronkus ini punya
cabang kecil-kecil ini namanya bronchiolus. Nah, dia usulnya bronchiolus ini kecil-kecil ya. Ini harus menggunakan alat khusus ya. Paru-paru yang mana? Paru-paru yang ini, yang warna merah ini ya. Ini yang paru-paru. Kemudian alveolus seperti apa ya? Bentuknya seperti ini ya. Seperti gelembung-gelembung kalau ini dibesarkan seperti ini. Ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita. Lalu bagaimana urutan sistem pernapasan manusia? Urutannya seperti ini. Yang pertama, udara masuk ke hidung atau melalui hidung, disaring di hidung ke toran-torannya, kemudian masuk ke faring, udara dari faring menuju ke laring, dari laring menuju ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, di sini jika masih ada debu maupun bakteri yang masuk juga akan dikeluarkan lagi. Kemudian jika udaranya sudah bersih ya, masuk ke bronkus. Bronkus bercabang menjadi 2 tadi. Ya. Kemudian bronchiolus. Kemudian bronchiolus ini cabang dari bronkus masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu di alveolus. Nah, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia ya. Untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Perhatikan tabel berikut ya. Jadi di sini ada kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Jadi dari teks itu kita bisa menggunakan kata tanya apa untuk menggali informasi, menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kemudian kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini untuk menanyakan atau menggali tempat atau latar. Kemudian kata tanya kapan ini untuk menanyakan atau menggali informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jadi waktu kejadian atau suatu peristiwa dengan menggunakan kata kapan. Kemudian siapa? Siapa ini untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung dari suatu teks tersebut. Kemudian mengapa? Kata tanya mengapa ini untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Jadi ini untuk menggali informasi alasan suatu masalah atau teks ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan cara membuat atau proses atau urutan pendapat atau sikap. Jadi kata tanya berapa ini ya yang bagaimana. Kemudian selanjutnya berapa? Berapa ini untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda. Jadi dengan demikian kita bisa menggunakan untuk menggali informasi atau teks menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Sekarang masuk SPDB ya. Kamu tahu tentang tangga nada? Tangga adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2, ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Untuk hal ini kita akan bahas tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor seperti ini. Perhatikan di sini. Yang ada tulisannya seperti ini, huruf C, D, E, F, G, A, B, C ini namanya nama nada. Yang ini nama nada. Kemudian yang angka dibacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini namanya notasi angka. Jadi ini namanya notasi angka. Kemudian ada seperti angka 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini namanya interval nada. Jadi tangga nada diatonis mayor itu seperti ini. Kemudian ciri-ciri diatonis mayor. Ciri lagu yang menggunakan diatonis mayor. Yang pertama lagunya itu bersifat yang gembira. Kemudian sifat lagunya ada yang berikutnya adalah bersemangat dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Ya, jadi ciri-ciri nada diatonis mayor
Lagunya bersifat yang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Apa saja ya? Contoh lagu diatonis mayor. Lagu-lagu yang menggunakan diatonis mayor contohnya Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Gebiar Gebiar, Garuda Pancasila, dan sebagainya. Ya, jadi ini contoh lagu yang menggunakan diatonis mayor. Baik, cukup sekian penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Selalu semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.